1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Mengukur harga barang yang diperdagangkan dalam eceran untuk dikonsumsi sendiri. 2. Mengetahui harga makanan, perumahan, sandang, dan aneka barang dan jasa. 3. Mengetahui harga barang secara grosir. 4. Menilai kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar. 5. Sebagai indikator inflasi. Dari pernyataan di atas, peranan indeks harga konsumen adalah A12 dan 3, B12 dan 5, C23 dan 4, D24 dan 5, E34 dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Dari pilihan yang diberikan, jawaban yang paling tepat adalah B. 1, 2, dan 5, karena menggambarkan peran-peran IHK yang mencakup pengukuran harga barang untuk konsumsi rumah tangga, berbagai kategori barang dan jasa, dan juga sebagai indikator inflasi. 2 berikut yang bukan merupakan dampak negatif dari inflasi adalah A. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap inflasi akan sangat merugikan karena menurunnya nilai uang. B. Menurunkan nilai ekspor karena harga barang ekspor menjadi lebih mahal di luar negeri. C. Minat orang untuk menabung semakin menurun. D. Mempersulit dalam menghitung harga pokok suatu produk. E. Menurunkan harga-harga sehingga konsumsi masyarakat bisa meningkat. Jawaban yang benar adalah E. Menurunkan harga-harga sehingga konsumsi masyarakat bisa meningkat. Biasanya inflasi menyebabkan kenaikan harga-harga, bukan penurunan. Ini tidak sesuai dengan dampak inflasi. 3. Berikut adalah cara mengatasi inflasi: meningkatkan jumlah produksi, kebijakan harga, harga maksimum dan minimum, kebijakan upah. Cara mengatasi inflasi di atas termasuk dalam kebijakan A. Moneter, B. Bank Indonesia, C. Fiskal, D. Pemerintah melalui APBN, E. Non-moneter dan non-fiskal. Jawaban yang benar adalah E. Ini karena langkah-langkah seperti meningkatkan jumlah produksi, kebijakan harga, harga maksimum dan minimum, serta kebijakan upah tidak secara langsung terkait dengan kebijakan moneter, yang terkait dengan pengaturan jumlah uang dan suku bunga, atau kebijakan fiskal, pengaturan pemerintah atas pengeluaran dan pendapatan. Ini lebih berhubungan dengan langkah-langkah yang tidak berada dalam domain moneter atau fiskal. 4. Berikut adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat: menurunkan jumlah produksi, menurunkan upah pekerja, menambah pengeluaran pemerintah, kebijakan uang longgar, easy money policy. Kebijakan tersebut tepat untuk mengatasi A. Inflasi ringan, B. Deflasi, C. Inflasi sedang, D. Hyperinflation, E. Inflasi berat. Jawaban yang benar adalah B. Kombinasi kebijakan yang disebutkan, seperti menurunkan jumlah produksi dan kebijakan uang longgar, cenderung lebih tepat untuk mengatasi deflasi. Kebijakan tersebut mendorong pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemungkinan penurunan harga secara umum yang terjadi dalam deflasi. 5. Salah satu teori nilai uang adalah teori transaksi kuantitatif. Teori ini dikemukakan oleh A. Adam Smith, B. David Ricardo, C. John Stuart Mill, D. John Maynard Keynes, E. Irving Fisher. Jawaban yang benar adalah E. Teori transaksi atau sering disebut sebagai teori kuantitatif tentang uang dikemukakan oleh Irving Fisher. 6. Berikut yang bukan merupakan dampak negatif dari inflasi adalah A. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap inflasi akan sangat merugikan karena menurunnya nilai uang. B. Menurunkan harga-harga sehingga konsumsi masyarakat bisa meningkat. C. Menurunkan nilai ekspor karena harga barang ekspor menjadi lebih mahal di luar negeri. D. Minat orang untuk menabung semakin menurun. E. Mempersulit dalam menghitung harga pokok suatu produk.
Jawaban yang benar adalah B. Yang bukan merupakan dampak negatif dari inflasi adalah menurunkan harga-harga sehingga konsumsi masyarakat bisa meningkat. Inflasi sebenarnya akan cenderung meningkatkan harga-harga, bukan menurunkannya. 7. Berikut adalah cara mengatasi inflasi, meningkatkan tarif pajak, mengatur pengeluaran pemerintah dalam APBN, mengurangi pinjaman pemerintah. Cara mengatasi inflasi di atas termasuk dalam kebijakan A. Moneter, B. Bank Indonesia, C. Fiskal, D. Pemerintah melalui APBN, E. Non-moneter dan non-fiskal. Jawaban yang benar adalah C. Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan tarif pajak untuk mengatur aktivitas ekonomi, termasuk untuk mengatasi masalah inflasi. 8. Berikut adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat, menurunkan jumlah produksi, menurunkan upah pekerja, menambah pengeluaran pemerintah, kebijakan uang longgar, easy money policy. Kebijakan tersebut tepat untuk mengatasi A. Inflasi ringan, B. Deflasi, C. Inflasi sedang, D. Hyperinflation, E. Inflasi berat. Jawaban yang benar adalah B. Dari kebijakan yang disebutkan, kombinasi menurunkan jumlah produksi dan kebijakan uang longgar, easy money policy, cenderung lebih tepat untuk mengatasi deflasi. 9. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang di masyarakat. 1. Kebutuhan untuk bertransaksi, 2. Tingkat inflasi, 3. Tingkat produksi dan pendapatan nasional, 4. Berjaga-jaga, 5. Kegiatan spekulasi, 6. Kondisi kesehatan dunia perbankan. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang di masyarakat adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 6, C1, 4, dan 5, D2, 3, dan 4, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang di masyarakat adalah 1, 3, dan 6. Yaitu kebutuhan untuk bertransaksi, tingkat produksi dan pendapatan nasional, serta kondisi kesehatan dunia perbankan. 10. Salah satu teori nilai uang adalah teori transaksi atau kuantitatif. Teori ini dikemukakan oleh Irving Fisher dengan rumus MV sama dengan PT dikali T. Pada rumus tersebut menunjukkan A. Jumlah uang yang beredar, B. Kecepatan peredaran uang, C. Jumlah permintaan dan penawaran, D. Jumlah barang yang diperdagangkan, E. Harga per unit barang. Jawaban yang benar adalah D. Teori transaksi Irving Fisher MV sama dengan P kali T adalah teori kuantitatif tentang uang yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang, tingkat harga, dan jumlah barang yang diperdagangkan.